Bersinar di ulang tahunnya yang ke-498, Jakarta memang menjadi simbol akan kemegahan sekaligus kemajuan teknologi. Tapi jauh di balik gemerlap itu, kota ini pernah bernama Batavia yang menyimpan sejarah kelam. Dari kolonialisme, wabah, sampai kematian yang membuat kota ini pernah dijuluki kuburan orang Eropa. Seperti apa kisahnya? Batavia mulai diperkenalkan oleh J.P. Kuhn sesaat setelah VOC menghancurkan kota pelabuhan Jayakarta yang sebelumnya dikuasai Kesultanan Banten. Di atas puing-puing itu, mereka mendirikan Batavia yang menjadi pusat kekuasaan VOC di timur. Diambil dari suku Batavier yang merujuk pada nenek moyang bangsa Belanda, Batavia dibangun dengan gaya Eropa. Kanal-kanal buatan membelah jalanan, benteng-benteng megah berdiri kokoh, dan gedung-gedung tinggi dibangun dari bata. Namun di balik keangkuhan itu, Batavia segera memicu konflik besar. Kesultanan Mataram di bawah Sultan Agung memandang Batavia sebagai ancaman. Pada tahun 1628 dan 1629, Mataram melancarkan 2 kali serangan besar ke Batavia. Jejaknya bisa kita lihat di Museum Bahari yang dulu merupakan salah satu benteng pertahanan VOC di Batavia. Yang mengejutkan, salah satu kekalahan Sultan Agung adalah karena taktik perang tinja atau kotoran manusia yang dipakai oleh tentara VOC. Karena pada waktu itu tentara Mataram yang ribuan apa segala macam berniat untuk memanjat tembok VOC. Seorang serdadu VOC yang bernama Hans Madeleine itu berpikir, wah kalau gini kita udah kehabisan peluru, udah kehabisan meriam, ya kan? Ada satu senjata yang kita masih punya, yaitu adalah tinja manusia. Ya mereka banyak yang jijik, bahkan kalau kita tahu 1 abad setelahnya itu Diponegoro mencatat di babatnya bahwa ada Tumenggung Baurekso apa segala macam itu kena tinja dan lari ketakutan kan karena bau dan segala macam. Gigi dan segala macam ya. Iya. Tak disangka-sangka, upaya putus asa justru membuahkan hasil. Pasukan Mataram terpaksa mundur, terutama karena jijik. Menariknya, ada pendapat yang menyebut bahwa dari situlah kata Betawi mulai dikenal. Nah, ketika dilemparin tai itu, kemudian banyaklah pekikan-pekikan dari tentara Mataram. Mambutai, bau tinja gitu kan. Iya, ada beberapa penulis yang secara bercanda menyebut bahwa ya ini bisa jadi adalah salah satu asal-usul dari nama Betawi, ya kan. Nah, tetapi Betawi itu bukan orang ya, bukan masyarakat Betawi. Betawi itu di dalam sumber-sumber Jawa itu digunakan untuk menyebut kota Batavia. Jadi kota Batavia itu disebut kota Betawi. Jadi kalau ada orang Jawa mau pergi ke sini itu disebutnya pergi ke Batawi. Pasca gagalnya penyerangan Sultan Agung, Batavia menjadi simbol kemegahan kolonial Eropa di Asia. Di akhir abad 17, Batavia dijuluki Queen of the East alias Ratu dari Timur karena keindahan kota dan perkembangan ekonomi yang pesat. Salah satu pintu masuk ke pusat pemerintahan VOC adalah Jembatan Kota Intan. Kemewahan itu menyembunyikan kenyataan pahit. Di balik kanal-kanalnya yang tampak indah, air tergenang dan sampah menumpuk. Kota yang dibangun menyerupai Amsterdam ini tidak cocok dengan iklim tropis. Akibatnya, nyamuk berkembang biak dengan cepat. Semua transportasi itu disediakan kanal. Jadi dulu sekitar Jakarta kota yang kita bisa lihat itu bukan jalan raya tapi kanal. Nah, apa konsekuensinya? Nyamuk berkembang biak, malaria menjadi wabah. Wabah malaria itu bahkan mengubah masyarakat secara psikologis. Gitu. Jadi karena malaria ini kan saya ketemu Mas Dev hari ini, besok Anda bisa mati. Pada akhirnya kematian itu di Batavia itu bukan lagi jadi suatu hal yang tidak umum tapi jadi kayak keseharian. Dan ketika kayak ada orang meninggal, itu pertanyaannya bukan lagi atau pernyataannya itu bukan lagi turut berduka cita, saya turut sedih apa segala macam, enggak. Wabah kolera itu dia punya elemen yang menarik. Masyarakat Cina, masyarakat Bumiputra itu menganggap bahwa wabah kolera ini adalah wabah yang datangnya dari setan. Ya kan? Maka kemudian muncul
semacam kebudayaan-kebudayaan untuk mengusir wabah kolera ini secara spiritual. Ya kan, kalau orang Cina itu ada pawai barongsai, liong ya. Kemudian karena untuk menakut-nakuti si setan kolera ya kan. Nah kemudian kalau orang masyarakat Betawi itu juga ada pawai ondel-ondel, apa semacam ogoh-ogoh dan segala macam. Ternyata banyak warga pribumi yang menjadi kelinci percobaan untuk vaksin tetanus. Semua peneliti Eropa, dokter-dokter Eropa itu disingkirkan, digantikan oleh dokter Jepang. Ya kan, mereka menggunakan file-file yang ada di situ untuk pengembangan vaksin. Tetapi belum selesai. Tetapi vaksin itu segera dibutuhkan. Ya kan? Nah, tahap terakhir dari vaksin itu kan uji coba. Di pemakaman Erevald Ancol inilah salah seorang tokoh penting pribumi dimakamkan sekaligus menjadi kambing hitam Jepang ketika gagal membuat vaksin. Adalah Profesor Dr. Ahmad Mukhtar, Kepala Lembaga Dokter Didikan Belanda, dieksekusi karena dinilai memihak kolonial. Profesor atau Dr. Ahmad Mukhtar itu sempat dia melanjutkan studi di Leiden, di Belanda. Dan di sana itu dia menulis disertasi. Nah, disertasinya itu membantah seorang peneliti Jepang tentang demam kuning. Jadi membatalkan pendapat dari seorang peneliti Jepang. Nah, seorang muda, ya kan, kemudian ketika Jepang datang juga tidak pro Jepang, dan juga yang menambah pelik adalah beliau adalah kepala dari lembaga Eijkman, ya kan. Jadi ini adalah orang yang pas sekali untuk dijadikan sebagai kambing hitam ketika peristiwa tersebut. Batavia, kota impian VOC yang dibangun dengan darah dan keringat rakyat Nusantara, tak hanya tumbuh menjadi pusat kekuasaan kolonial, tetapi Batavia juga menjadi simbol kematian dan penderitaan. Di usia yang semakin tua, semoga Jakarta tak perlu menjadi Batavia yang kedua. Warga Serambi Mekah sempat geger terkait kepemilikan 4 pulau di perbatasan Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Ini udah jelas-jelas ini milik kami. Dalam banget ya, Pak. Saya mencoba untuk melihat secara langsung salah satu dari pulau yang ramai diperbincangkan. Bahwasanya itu potensi alam seperti migas, situ apalagi informasi batu bara ada. Memang betul kayaknya betul. Ini tuh sudah menjadi wilayah Aceh sejak zaman kerajaan dulu, tapi di tahun 1956 akhirnya wilayah ini diakui oleh Belanda yang akhirnya diresmikan oleh presiden di saat itu.